senantiasa bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu cakupannya seluruh manusia itu, bahkan dengan Tuhan begitu, bukan dengan Allah, tapi kepada yang beriman, Allah senantiasa mengucapkan dengan lafaz Allah begitu. Jadi sangat maha toleransi ya. Nah, dalam hadis tadi disebutkan bahwa riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Nabi menganjurkan kita semua umat Islam untuk sahur begitu. Nah, itu ada ilat ya, karena sahur itu barokah, barokatun. Barokah itu jadi berkah. Berkah itu ketika kita cukup, kita tidak ada, itu menjadi ada. Walaupun tidak ada, itu akan senantiasa ada. Bukan banyak ya. Kalau banyak itu senantiasa hambur begitu. Tapi kalau barokah itu tidak dicari, bahkan menghampiri. Ketika kita datang, bahkan senantiasa menjulang itu seluruh kemampuan, bahkan keinginan kita. Itu barokah ya. Jadi kalau kata Sundanya itu, buruk di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah begitu. Jadi ayah barokah mah begitu. Dan gitu. Segala keinginan bahkan tercukupi kalau barokah begitu. Kalau nggak barokah, walaupun banyak, kita senantiasa merasa nggak ada begitu. Jadi ada ilat ya, hukum itu, hukum sahur itu sunat. Sunat itu kan kalau ke dalam ya istilah bahasa Indonesianya kan, segala sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan itu tidak apa-apa begitu. Hukumnya sunat karena ada ilat barokah begitu. Antara hukum kewajiban dan sunat itu bisa dibedakan kalau dalam usul fikih. Ada korena atau ciri yang menyebabkan, ada dalil yang menyebabkan hukum tersebut menjadi sunnah. Kecuali kalau waqimus sholat, itu kan tidak ada dalil, berarti anjurannya wajib untuk senantiasa sholat kepada seluruh umat Islam gitu. Nah, kalau fasaharu fa inna fis sahari barokatun, dalam hadis tersebut ada korena setelahnya, yaitu barokah begitu. Jadi kalau tidak sahur juga nggak apa-apa ya Kang Alawi ya. Tidak. Asal kuat, asal kuat. Iya betul. Karena ada elat juga ya. Elatnya itu inna fi kuwatin fi sahari. Jadi ketika kita kuat, ya nggak usah sahur juga. Kalau la kuata, kita tidak kuat, misalkan nih sahurnya banyak-banyak. Contoh, Mang Uyuh nih mau sahur terus karena nggak kuat, contohnya makan satu boboko ya. Nah, itu bisa menjadi nggak dosa juga, karena emang kita nggak kuat. Kalau makan satu boboko menjadi kuat. Kalau dalam dalil usul fikih itu kan mayatimul wujub ila bihi fahuwa wajibun gitu. Ketika kita tidak bisa menyempurnakan kewajiban, tapi ada sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban tersebut, maka dihukumkan wajib begitu. Jadi wajib makan seboboko kalau misalkan nggak kuat. Jadi kalau sunat gitu ya, nggak usah memaksakan untuk sahur juga. Tapi ya sayang, kita udah mau makan, tapi juga dapat pahala juga gitu. Dan dianjurkan sahur itu di akhir waktu. Di akhir waktu begitu. Karena memang selain dalil aklinya ya, secara logika, kalau misalkan kita di akhir waktu sahur ya otomatis dekat juga ke buka gitu. Tapi kalau misalkan kita sahur jam 2 misalkan. Jam 2, aduh masih lama nih kebuka, agak madarat juga untuk perut kita gitu. Karena kita harus sayang terhadap diri sendiri. Karena diri sendiri ini bukan milik kita loh. Ini kan titipan juga. Jangan memadaratkan diri yang memang titipan ilahi gitu wes. Oke. Gitu. Oke. Nah, perintah ya yang dianjurkan. Lalu perintah ini terbagi menjadi 3 aspek begitu. Perintah nih. Yang pertama itu ada amar, perintah yang mutlak. Yang kedua ada iltimas. Yang ketiga ada doa. Nah, perintah yang amar ini perintah dari yang derajatnya lebih atas kepada yang derajatnya lebih bawah. Contohnya kan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya, dari Rasul kepada kita sebagai umatnya, atau dari atasan ya, dari presiden, dari raja, dari ketua kalau dari organisasi begitu. Nah, itu yang pertama amar. Nah, amar pun itu kalau tidak ada korina. Kalau ada korina atau ada dalil yang memang tidak mewajibkan tersebut, bisa menjadi
sunat amarnya, nggak menjadi wajib begitu. Kayak contohnya Rasul menganjurkan kita untuk sahur tapi tidak mewajibkan kita sahur begitu. Yang kedua ada iltimas. Kalau iltimas itu adalah kita memerintah kepada sesama begitu. Kayak Kang Prabu sama Mang Uyuh Iya. bikinin kopi, ya kalau misalkan mau ya silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu ya, gitulah. Yang ketiga ada doa. Kalau doa itu dari bawahan ke atasan. Misalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berdoa supaya kita mendapat ampunan, kita mendapat ilmu yang bermanfaat, juga kita senantiasa lebih bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, intinya kita harus sahur dengan riang gembira begitu. Jadi gimana Kang Lawi? Ada keresahan terkait sahur nggak yang membuat pening nih? Iya, nih di sini saya Kang Prabu ingin bertanya. Nah, apakah ada gitu hukum sah atau tidak? Nih, ini bagi yang sahur. Terkadang kan tadi mancing waktu atau bukan mancing waktu, salah, maksudnya di akhir waktu. Iya. Bagusnya. Tapi suka ada yang sahurnya itu udah masuk imsak ya, tapi masih makan gimana? Biarin lah, belum ada. Nah, itu gimana yang benernya gimana? Atau jadi imsak itu untuk apa? Dan juga memang benar waktu mulanya itu pas azan. Iya, betul. Nah, jadi tadi kan sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwasanya imsak itu adalah penahan atau alarm kalau diibaratkan gitu ya. Jadi kita punya 10 menit untuk mempertahankan segala sesuatu yang memang menjadi kebutuhan ketika kita akan selesai sahur. Ketika kita mau selesai ya 10 menit itu selesaikan begitu. Kalau yang telat, kalau bisa ya dijaga ketika imsak ya udah. Kalau nggak bisa ya menjadi penjaga ketika memang sudah habis waktunya mau azan ya udah begitu. Tapi kalau misalkan setelah imsak mencoba untuk makan atau masih makan ya nggak apa-apa sebenarnya, karena imsak itu hanya ada di Indonesia yang menjadi pengingat. Bahkan ya di masjid-masjid suka ada alarm, bahkan ada yang ya kakek-kakek ya yang memang masya Allah tabarakallah itu menjadi maskot di masjid. Kalau imsak itu kan suka ngasih tahu imsak suka kayak gitu, dan itu menjadi manfaat buat kita yang memang lupa gitu. Tapi memang yang paling mutlak itu ketika adzan selesai kita masih makan berarti batal, tapi ketika imsak ya belum gitu. Oke, begitu. Cukup ya, cukup simple. Nah, ada pertanyaan lagi nih terkait masih tentang sahur. Nah, kapan Kang Prabu mulai balik sahurnya? Jadi maksud bukan mulai apa, menyenangi riang gembira rasa sahur itu. Iya. Menyenangi. Sebenarnya yang namanya sahur itu pasti riang gembira ya. Kecuali memang ketika kita dibangunkan itu ya kita masih dalam keadaan mimpi dengan Rasul contohnya, atau kita memang yang susah dibangunin, ketika dibangunin sahur itu malah marah-marah gitu. Banyak kejadian. Banyak. Tapi kalau saya pribadi ya memang ketika sahur dibangunkan ya alhamdulillah begitu. Ada yang ingat, ada yang masih peduli begitu. Ya memang riang gembira karena sahur itu menjadi sunat, menjadi barokah, juga menjadi benteng kita untuk senantiasa kuat di bulan puasa begitu. Oke. Nah, masih ada pertanyaan lagi terkait yang tadi ya, masalah dibangunin. Nah, siapakah orang yang sering membangunkan Kang Prabu ketika sahur? Ada yang peduli. Yang sering membangunkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana ya? Kalau saya ini pribadi yang memang susah dibangunin gitu. Jadi memang susah dibangunin juga susah untuk tidur, atau disebut insomnia juga. Jadi ya kalau ada yang bangunin memang lagi mujur bisa bangunin saya gitu.
Tapi ketika memang susah ya susah. Saya juga kan kemarin sempat nggak sahur, tapi alhamdulillah setelah sholat tarawih ya memang sudah niat juga gitu. Tapi ya memang rugi ketika kita nggak sholat tarawih juga nggak sahur, karena kita harus mengulang kembali atau mengkodok puasa yang memang telah batal karena tidak niat. Karena niat itu penting dan wajib. Oke. Dan yang sering membangunkan saya siapa ya? Ya paling Mang Uyu. Ya Prabu, guga, bangun. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Mang Uyuh atau dari saya. Jadi, di manakah rasa gembira yang sebenarnya ketika sahur? Apakah di kobong nih bersama saya atau di rumah bersama keluarga? Kalau dibilang gembira ya saya di mana-mana aja sih gembira. Masya Allah. Karena kita pribadi ya, khususnya kita semua memang harus bisa menciptakan rasa gembira tersebut atau menciptakan rasa nyaman, rasa aman, rasa tentram gitu. Kalau dibilang surga, ya surga dunia yang kita maksud, ya kita harus mencari sendiri. Kalau saya pribadi di mana-mana ya senantiasa gembira. Walaupun di hadapan musuh ya harus tetap nyaman ya gembira begitu. Apalagi ya yang paling dominan memang di kobong ya. Ketika di rumah, walaupun ya saya sahur sendiri atau sama nenek ya. Nenek karena saya nggak tinggal sama orang tua. Karena nenek saya sudah tua, jadi tinggal dua. Iya gitu. Jadi lagu burung kakak tua loh. Iya. Jadi memang ketika di pondok itu kita bersama-sama ngarejeun berbarengan. Ya itu tadi. La golbata illa bil quwata, la quwata illa bil jama'ata, la jama'ata illa bil ijtihadiyah. Jadi kita tidak akan mencapai suatu perkara ketika tidak bersama. Kita bisa mencapai kenyamanan ketika sahurnya bersama. Nah begitu. Dan tidak bisa bersama ketika tidak dicari. Jadi yang memang ingin sahurnya senang, babarengan ya mondok lah gitu. Jangan diam-diam baik. Apalagi sahur bareng, misalkan video call online kita sahur bareng-bareng. Ya apa itu kan sandiwara ya. Nah itu. Betul. Jadi budayakan mondok lah, kita di pondok pesantren, kita dibina karakter, kita senantiasa memanfaatkan fasilitas yang ada, kita menambah ilmu baik akhirat maupun dunia begitu. Jadi ya tolabul ilmi kan faridatun ala kulli muslimin begitu. Jadi kewajiban kepada seluruh umat muslim minal mahdi ila lahdi, dari dipais sampai diais begitu. Itu balik. Maksudnya dari diais, dari bayi maksudnya sampai dipais, sampai kita dibungkus ya sampai mati. Jadi nggak ada istilah kita sudah tua berhenti belajar. Berhenti belajar itu ketika mati gitu. Jadi jangan menyerah pada kaum tua, kaum lansia, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Dan juga ya apalagi pelajar ya usia 6 tahun sampai 13, bahkan remaja sampai 17, bahkan pemuda sampai 30 tahun, jangan sampai kita menyerah dalam belajar, karena racun dalam kita senantiasa belajar yaitu kemalasan. Begitu ya. Kang Alawi? Ya, jadi daripada kita sahur online kurang seru ya. Betul. Tadi yang dijelaskan sama Kang Prabu, sahur online, lagi sahur apa? Aku sahur sini, ini sama Padang, ini aku sahur kangkung. Loh, aku makan tadi daging yang nyelak kangkung. Nah, daripada gitu kan nggak seru. Nah, mending kita sahur bareng-bareng di pondok ya. Nah, di sini ya nih, pondok pesantren Al-Masoli ya. Nurul Bahri Al-Masoli. Supaya apa sahurnya bareng bersama Kang Prabu dan Mang Uyu. Mungkin segitu. Itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya di subscribe, juga dinyalakan loncengnya supaya senantiasa kita bikin konten menarik. Apalagi yang mau request ya apa yang bisa kita bahas, boleh dicantumkan saja di kolom komentar. Iya. Itu saja yang bisa kita sampaikan ya Mang Uyu.
Mudah-mudahan betah dengan kita yang super ngeselin, super GJ. Atau masih amatir ya, kita dalam tahap belajar juga. Itu saja. Jadi jangan sampai lewatkan tiap sahur kita menghibur kalian semua dengan acara Kersa Keramat Sahur. Keramat kajian efektif Ramadan cermat. Oke. Tambahan ada slogan nih. Iya apa? Santri puyuh, jalma burung, belajar di sarung. Sekarang waktunya itu ya Kang Prabu. Kita udah jam berapa ini? Jangan sampai kita lupa sahur, nanti nggak kuat kayak tadi. Takut keburu imsak. Takut keburu imsak. Ya, itu saja kita tutup. Cukup sampai sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajar lagi ngomong.